Ya kalian bukan hanya sekedar orang yang ikut-ikutan. Baik itu dalam organisasi, baik itu dalam perkuliahan, baik itu dalam pelajaran. Itu kalian cari sendiri, kalian cocoknya di mana. Itu yang paling penting. Sebenarnya banyak sekali jalur seleksi untuk masuk ke UMY ya Dris, yang buat informasi ya buat teman-teman terutama 2022 yang sekarang mungkin masih di sekolah menengah atas ataupun menengah kejuruan. Mungkin apa ya, bisa dibilang maba-maba yang sekarang tuh kan mungkin kadang tuh susah beradaptasi. Nah mungkin masih kayak merasa tuh loh Bang, bahwasanya maba-maba sekarang tuh masih terikat dengan masa SMA-nya, masa sekolahnya, tapi belum bisa bisa dibilang kayak ya tadi belum beradaptasi ke perkuliahan tuh loh. Transisi menjadi mahasiswa ya. Nah, transisi menjadi mahasiswa. Ya, benar-benar. Mungkin kira-kira dari Bang Balbul ada nggak sih kayak pandangan terkait dengan transisi seperti itu tuh Bang? Oke, jadi gini, terutama buat teman-teman 2021 atau 2020 nih yang masih berproses menjadi seorang mahasiswa, pesan saya adalah jangan menutup diri untuk apapun yang menurut kalian baik, apapun itu bentuknya. Karena dengan kalian menjalani itulah kalian bakal tahu tuh diri kalian itu seperti apa, apa yang cocok, apa yang tidak dengan diri kalian. Dan ketika itu terjadi ya kalian bukan hanya sekedar orang yang ikut-ikutan. Baik itu dalam organisasi, baik itu dalam perkuliahan, baik itu dalam pelajaran. Itu kalian cari sendiri, kalian cocoknya di mana. Itu yang paling penting. Nah kadang beberapa yang menjadi masalah seperti ini disebutkan tadi itu karena dia hanya mengikut-ikut temannya. Padahal dia tidak cocok dengan itu. Dia misalkan dia ngeliat temannya mengikuti lomba A. Dia paksakan dirinya tapi dia tidak cocok. Akhirnya kan dia merasa gagal di situ. Itu juga tentang lingkungan. Dia merasa tidak cocok dengan circle itu, tapi dia ikuti karena teman-teman dia banyak ke sana. Jadi dia tidak nyaman, ya akhirnya dia merasa ya udahlah ini kayaknya bukan yang hal cocok buat saya. Nah, jadi intinya adalah coba teman-teman cari dulu apa yang cocok buat teman-teman. Nanti itu bakal terfilter sendiri. Itu yang akan menjadi tujuan teman-teman menjadi seorang mahasiswa. Gitu. Mungkin kan Abang sendiri nih sudah masuk dalam bangku perkuliahan selama 2 tahun ataupun 3 tahun nih Bang ya? Iya, 2 tahun setengah lah. Ada gak sih Bang pengalaman-pengalaman lucu selama Abang masuk di perkuliahan nih? Pernah gak sih? Pengalaman lucu ya? Pengalaman lucu mungkin nggak ada yang terlalu apa ya, mungkin tapi lebih ke mungkin pertemanan gitulah. Ya kan, pertemanan mungkin kayak kita sering bertemu dengan teman-teman kita di kelas itu kadang di situlah timbul hal-hal yang menurut kita lucu gitu kan. Cuman maaf kayaknya tidak bisa saya ceritakan di sini karena itu berkaitan dengan aib seseorang. Tapi yang jelas pasti ada sih hal-hal yang berkesan itu pasti ada sih Idris. Itu. Idris pinter nih mancingnya nih. Itu mungkin di belakang aja nanti. Siapa tahu kan Abang mau bercerita ke teman-teman juga kan. Nanti kita kena undang UU ITE nanti pencemaran nama baik. Ya. Oke. Di awal tadi tuh Bang, saya sudah menyebutkan kan bahwasanya Bang Iqbal ini sekarang menjabat sebagai ketua himpunan Alhamdulillah mahasiswa sipil Fakultas Teknik. Nah, bisa dijelaskan tuh Mas terkait dengan mungkin cara Abang mengelola sebuah organisasi tersebut, cara Abang bisa menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Nah, mungkin dari Bang Iqbal sendiri bisa sedikit menceritakan hal itu Bang. Oke. Sebenarnya saya belum mengklaim diri saya berhasil menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu pada dasarnya tidak ada berhasilnya ataupun hasilnya nggak ada. Karena menjadi seorang pemimpin itu adalah proses ya. Tapi pasti setiap orang itu mempunyai suatu kriteria dan tipenya masing-masing dalam hal memimpin ya Idris. Nah yang jelas saya tidak bertele-tele, saya tidak maksudnya mencontohkan ABCD. Ini pure dengan pengalaman saya pribadi mengenai bagaimana kita mengelit sesuatu atau seseorang gitu kan. Cuman kalau dari saya pribadi, tipe saya adalah ketika kalian menjadi seorang pemimpin itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah mencontoh dari depan, mengayomi dari tengah, dan mendorong dari belakang. Itu sudah cukup sebenarnya. Karena kenapa? Ketika kita ingin meminta katakanlah anggota kita untuk mengangkat kursi, kita harus contohkan dulu tuh, gini loh ngangkat kursi. Dia akan ngelihat, oh gini caranya. Kemudian ketika kita mencontohkan, kita ayomi, kita bantu dia, gini loh. Nah setelah kita dari tengah kita ayomi, kita dorong, ayo kamu bisa gitu. Nah itu yang sebenarnya hal utama. Dan itu bukan hanya sebagai seorang pemimpin aja, kita sebagai teman pun itu akan bisa berguna juga. Kita sebagai teman rekan kerja nih, rekan kerja kita minta tolong bisa, kita contohkan dulu, kita ayomi, baru kita bantu gitu. Nah sebenarnya kalau dari tipe aku dan apa yang memang aku survive dari pengalamanku pribadi ya itu sih yang aku memang nyaman, tipe seperti itu yang memang aku nyaman gitu.
mungkin ada lagi yang lain ya, yaitu kembali ke orang-orangnya sih. Gitu. Bener. Berarti itu selalu dibawa ke dalam organisasi tersebut ya Bang ya? Ke dalam semua lini kehidupan aku pribadi, Dris, lebih tepatnya. Dalam soal memimpin, mau organisasi, mau soal pertemanan, itu selalu aku bawa. Oh ya, oke. Mungkin apa ya, teman-teman di sini tuh belum mendapatkan sebuah pandangan tuh loh Bang terkait Abang cara mengelola organisasinya seperti apa tuh loh. Iya. Nah mungkin dari Abang sendiri bisa sedikit menceritakan sih kayak Abang bagaimana treatment Abang untuk membawa organisasi itu lebih baik lagi, itu seperti apa tuh Bang? Oke. Yang pertama pasti ya, kita seorang pemimpin organisasi itu pasti punya visi misi di awal. Nah itu menjadi patokan dasar nih, visi misi kita apa? Visi kita apa, misi kita dalam melaksanakan visi itu bagaimana. Nah kalau dari Abang itu ya pasti paling utama, karena notabene dari kepengurusan HMS ini, pengurusnya itu ada 2020 sama 2019, terutama 2020 ya. Nah jadi mau gak mau, kalau cara Abang adalah melakukan pendekatan secara intens kepada teman-teman yang memang bertugas pada hari ini gitu. Jadi ketika kita membantu di lapangan, kita juga ibaratnya mempersiapkan dan membantu mereka di hal lain melancarkan tugas mereka itu gitu. Jadi misalkan ada satu orang yang menjadi ketua atau PJ, kita kawal dia, kita iringi dia sepanjang prosesnya, tetapi kita harus lebih duluan dulu untuk membuka jalan di depan ini. Oh ya. Nah, jadi kira-kira analoginya seperti itu. Jadi ketika kita lewat dengan dia, seolah-olah jalan ini udah terbuka dan itu membuat dia bangga. Oh, berarti saya bisa ya. Padahal memang kita duluan nih. Tapi kita nggak usah melihatkan itu. Jadi biarkan dia bangga. Oh, aku bisa nih. Tapi secara pribadi itu adalah tugas kita. Tapi buat si orang itu bangga karena dia sudah bisa bertanggung jawab. Nah, itu sih cara-cara secara umum ya yang Abang lakukan untuk bagaimana mengolah organisasi ini gitu loh. Ya, oke. Nah, mungkin di sini kayak apa ya? Mungkin Abang bisa sedikit, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir aja nih Bang. Oke. Nah, mungkin ini sebagai apa ya? Pandangan Abang, bagaimana sih waktu Abang tuh bisa tertarik ke UMY, waktu Abang tuh bisa tertarik ke teknik sipil. Nah, mungkin bisa Abang ceritakan kepada teman-teman yang masih di bangku persekolahan mungkin pada SMA. Oke, bisa. Jadi mungkin sekalian Abang kasih tahu ya bagaimana kira-kira jalur masuk seleksi dari UMY sendiri ya mungkin sekalian. Jadi sebenarnya banyak sekali jalur seleksi untuk masuk ke UMY ya Dris, yang buat informasi ya buat teman-teman terutama 2022 yang sekarang mungkin masih di sekolah menengah atas ataupun menengah kejuruan yang mungkin ada niat nih mau mendaftar ke UMY. Jadi untuk jalur pendaftaran di UMY itu ada beberapa cara gitu. Secara umum yang pertama ada jalur prestasi. Dan prestasi itu buat teman-teman yang memang punya skill di bidang non-akademik maupun akademik itu bisa diperhitungkan untuk masuk ke dalam UMY. Kemudian ada jalur tes. Jalur tes itu sebenarnya dulu ada dua, Dris. PBT sama CBT. PBT itu paper based test, CBT itu computer based test. Nah, kalau Abang dulu, kamu kan nanya Abang dulu bagaimana? Kalau Abang dulu paper based test. Jadi Abang itu ujiannya langsung ke UMY melalui ujian kertas di salah satu gedung di UMY. Secara offline ya Bang? Secara offline. Tapi karena memang 2 tahun ini kondisi pandemi, jadi PBT itu ditiadakan. Jadi yang jalur tes itu cuma CBT, kita secara online. Jadi itu lebih fleksibel dan lebih aman gitu kan, karena kita tidak harus bersentuhan dengan orang. Kemudian ketiga itu ada jalur SKL namanya, surat keterangan lulus. Nah itu bisa digunakan untuk teman-teman yang mau masuk ke dalam UMY gitu. Kemudian kemarin ada jalur UTBK melalui nilai UN mungkin UTBK ujian akhir gitu kan. Nah itu yang jalur umumnya ada 4 itu. Kemudian ada juga jalur-jalur tambahan. Nah jadi intinya untuk informasi lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa cek di websitenya langsung yaitu admisi UMY. Nah di situ lengkap tuh bagaimana tata cara kita pendaftaran untuk masuk dalam mahasiswa baru UMY. Mungkin itu sedikit cerita bagaimana dulunya. Nah ini mungkin sebagai pernyataan terakhir buat Abang nih. Ada nggak sih kata-kata ataupun sepatah 2 kata lah untuk pemirsa dan juga penonton ataupun yang mendengarkan pada podcast kali ini Bang? Oke. Kata-kata ya. Silakan Bang. Tidak harus tidak terlalu ini sih. Cuman karena memang dari beberapa hal yang kita jalani belakangan ini ya, maksudnya dengan segala struggle dan perjuangannya, karena memang semua kondisi yang kita alami, kadang kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kita harus mencari apa yang memang bisa kita lakukan untuk kita harus survive terus nih. Apapun itu, mau kita belajar, mau kita tentang usaha, mau kita tentang mencari pengalaman, ya mau nggak mau kita harus lebih ekstra gitu kan. Yang jelas adalah begini teman-teman, dalam menghadapi situasi sekarang untuk kita bangkit lagi itu,
kadang memang kita tidak bisa mengubah sesuatu. Yang kita bisa ubah adalah cara memandangnya. Jadi ketika kita memandang sesuatu itu ya kita silahkan cari posisi yang menurut kita pas buat kita. Tapi bentuk yang kita pandang itu nggak bakal berubah. Tapi kita bisa mencari posisi yang aman dan pas untuk kita memandang itu sehingga apa yang kita mau ya tercapai gitu. Dan kita juga harus menerima bagaimana cara orang memandang dari sisi yang lain. Benar. Jadi itu sih ibaratnya sedikit kata untuk beberapa hal yang lagi kita jalani sekarang. Sungguh bagus ya teman-teman ya, gila yang Bapak Kahim kita tercinta ini ya. Oke. Jadi mungkin terima kasih ya Bang Walpur atas Idris, kesempatan sama-sama. yang sungguh berkesan ini. Yap. Karena saya sudah bisa berbicara kepada salah satu orang hebat, salah satu Bisa aja. orang yang terpandang dalam mahasiswa sipil nih. Dan juga mungkin menjadi orang nomor 1 dalam himpunan mahasiswa sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. Jadi mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bang sama-sama. Iqbal Hatami atas kesempatan kali ini. Dan juga saya sebagai moderator mungkin saya cukupkan pada kali ini. Teman-teman jangan lupa atas semua pesan dan juga kata-kata dari Bapak Kahim tercinta kita. Jadi dari saya cukup. Jangan lupa pada kesempatan berikutnya tetap menyaksikan Ruang Sipil karena mungkin ada pembahasan-pembahasan menarik di sana. Jadi ditunggu terus konten-konten berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Idris. Oke Bang.